kita juga ada kajian. Hari ini insya Allah kita mulai lagi kajian Majelis Muamalah pertemuan keempat dengan tema ekonomi syariah sebagai fitrah dalam bermuamalah. Ekonomi syariah sebagai fitrah dalam bermuamalah. Langsung saja tanpa berlama-lama langsung ke pemakai Ustaz Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan kajian Majelis Muamalah setelah terpending 2 minggu edokan karena satu dan lain hal, karena final Piala AFF 4-0 Hanas Tengaji 4-0, dan kemarin masih hiruk-pikuk dengan tahun baru, jadi masih banyak agenda yang harus disesuaikan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Majelis Muamalah dengan yang temanya lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas tema tentang ekonomi Islam sebagai fitrah dalam bermuamalah. Nah, jadi dari pertemuan pertama kita membahas tentang tauhid sebagai dasar muamalah, pertemuan kedua membahas tentang akad, pentingnya akad dalam muamalah, pertemuan ketiga membahas duri dalam daging atau hal-hal yang bisa merusak muamalah, dan sekarang membahas basic lagi, kembali basic lagi, penegasan atau penguatan bahwa ekonomi Islam ini sebagai fitrah dalam bermuamalah. Nah, apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam sebagai fitrah? Jadi saat ini ketika dewasa ini ada banyak orang yang beranggapan bahwa ekonomi Islam ini sebagai alternatif, sebagai jalan lain, tidak alternatif, kita jalan lain, itu bahasa ya nama gitu, jalan lain. Sehingga orang mereka Bogor macet, maka cari jalan alternatif. Nah, alternatif itu adalah jalan lain atau pilihan lain disebabkan jalan utamanya macet atau ada kendala atau ada halangan, sehingga dicarilah alternatif. Nah, saat ini banyak orang yang beranggapan bahwa ekonomi Islam itu sebagai alternatif, jalan lain. Kalau ekonomi konvensional sudah mentok, misalnya yang mentok dalam arti menyebabkan orang terjebak gitu. Jadi melakukan ekonomi konvensional itu menyebabkan orang banyak terjebak dalam kesulitan. Misalkan melakukan urusan pinjam meminjam atau utang piutang atau kredit gitu, dengan cara konvensional, itu menyebabkan orang itu pada titik stuck gitu, ya, bingung, mentok gitu. Kemudian juga banyak kemudian orang-orang mencari solusi ya lari nanti karena ekonomi sana. Misalkan orang mentok utang piutang dalam bank konvensional, nyari pinjaman yang tanpa bunga gitu. Jadi alternatif gitu, karek dipilih karena di sini sudah mentok. Atau misalkan sekarang banyak bank syariah yang bermunculan yang beranggapan bahwa bank syariah ini adalah alternatif, jalan lain, jalan keluar lain dari kondisi ekonomi saat ini. Jadi menganggap bahwa ekonomi Islam ini alternatif, jalan lain yang bisa menyelesaikan urusan ekonomi manusia. Nah, kemudian di Inggris juga sekarang marak kembali gitu, ekonomi syariah. Ini juga dianggap sebagai alternatif, jalan lain. Jadi ketika orang sudah butuh melakukan transaksi ekonomi konvensional, baik itu perorangan maupun secara komunal, bahkan suku negara gitu, mentok gitu. Terus kumaha tuh, nah, baru berbondong-bondong lari ke ekonomi syariah. Di Indonesia juga sudah mulai, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga salah satu
dia adalah ketua ekonomi syariah Asia gitu. Jadi padahal ya duha gitu, apakah bersyariah atau tidak, cara berpakaiannya aja belum bersyariah gitu. Jadi ketua ekonomi syariah Asia gitu. Ya, kenapa lari ke situ gitu ya? Kenapa lari ke ekonomi syariah tadi kan gitu? Orang-orang kan mentok. Nah sebetulnya mentoknya orang-orang di ekonomi konvensional itu gitu, bukan karena ya macet atau apa, tapi karena memang begitulah ujungnya gitu. Begitulah ujungnya ekonomi yang tidak sesuai dengan fitrah. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan fitrah itu akan menemukan titik mentok, gitu, titik buntu. Jadi segala sesuatu, baik itu dalam hal ekonomi, baik itu dalam hal dalam hal pemerintahan, dalam hal hukum, manakala tidak sesuai dengan fitrah, maka itu akan ada pada titik buntu. Misal sebagaimana dalam Quran surah Maryam, faqala min ba'din khalqun adu shalah wa tabu syahwat. Orang-orang yang mengabaikan sholat, kemudian mereka mengikuti syahwat, itu kan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah. Maka fasau fayalquna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Nah, ini berlaku juga dalam hal ekonomi, pemerintahan, politik, hukum. Manakala tidak mengikuti fitrahnya, gitu, tidak mengikuti fitrahnya, maka kelak akan menemui kesesatan atau menemui titik buntu. Nah, pada saat ini gitu, ekonomi dunia mencapai pada titik buntu karena yang digunakan adalah ekonomi yang tidak sesuai dengan fitrah. Nah, maka kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa apapun urusan kehidupan kita ini harus sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-din hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus, fitrah Allah. Din yang sesuai dengan din yang itu adalah merupakan fitrah Allah. Al-Fitronas yang akan sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, ini berlaku secara umum. Hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah urusanmu, hadapkanlah persoalan kehidupanmu, hadapkanlah persoalan politikmu, hukummu, ekonomimu, semuanya, ibadahmu, muamalahmu, hadapkanlah faqim wajhaka. Jadi wajah di sini kan lamun dalam bahasa Indonesia mah majas atau maksud menyebut sebagian untuk keseluruhan. Indonesia juara, padahal mau main kan badminton gitu. Sebut Indonesia juara, mulai nama elek gitu. Bola nama elek, nama elek gitu. Disebut Indonesia juara padahal yang mainnya badminton gitu. Mau menyebut seluruh untuk sebagian. Nah, kalau ini sebaliknya, menyebut sebagian untuk keseluruhan. Faqim wajhaka, hadapkanlah wajahmu. Bukan hanya wajah ini, tapi segala urusan kita. Dari hukum, ekonomi, pemerintahan, muamalah, kemudian pendidikan dan lain-lainnya. Hadapkanlah wajahmu kepada apa? Lid-din hanifah, kepada din yang lurus, din yang hanif. Yang mana din ini fitrah Allah, fitrahnya Allah. Allati fataranas, yang mana fitrah ini sudah pasti akan sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, dalam hal ini yang kita bahas adalah bagaimana menghadapkan wajah ekonomi atau muamalah kita ini kepada din yang hanif, kepada aturan yang lurus. Yang mana din hanif ini adalah fitrah Allah, fitrahnya Allah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang tentu saja ini akan sesuai dengan fitrahnya manusia. Maka membahas ekonomi Islam ini bukan membahas alternatif. Saya pernah diminta ngisi oleh anak STI, judulnya gitu, ekonomi Islam sebagai alternatif gitu, sebagai alternatif persoalan ekonomi. Saya langsung komplain, langsung ganti lain-lain itu. Saya tidak setuju kalau ekonomi Islam dianggap sebagai alternatif, sebagai jalan lain. Nah, jika ingin kasih pada tidak reka Bogor gitu,
dipakai gitu. Lamun we macet dipakai, lamun teu macet mah diliwat we. Nah, begitupun kalau ekonomi Islam dianggap alternatif, lamun misalkan ekonomi konvensional lancar, diliwat ekonomi Islam teh jadi pakai we ekonomi konvensional dah lancar ieu, tidak ada masalah ieu. Geus mentok we gitu. Geus mentok bunga gede, tagihan itu neangan we. Ada enggak pinjaman yang enggak ada bunganya we? Kakare sementok kakare ngomong dulu nanya ke pinjaman enggak yang ada bunganya. Yang dianggap tadi alternatif. Di Inggris pun demikian gitu. Orang-orang sudah mentok gitu. Nah, sesungguhnya ketika orang mengambil jalan ekonomi Islam syariah, sebetulnya dia bukan menempuh jalan alternatif, bukan. Tapi muncul kesadaran bahwa sebetulnya ini jalan yang utama teh, jalan yang sebenarnya tadi, yang jauh dari kemacetan, yang tidak ada rintangan, yang jalannya sesuai gitu, sesuai dengan fitrahnya manusia. Yang seperti apa yang hanif, gitu, lurus, tidak ada rintangan, tidak ada kan numata ngacet misalkan jalannya bergelombang kan fitrah Allah mah gitu mau gitu fitrah Allah di hanif itu tidak ada jalan bergelombang untuk ulang belok di situ minim kecelakaan gitu fitrah Allah mah gitu minim lamun ekonomi sesuai dengan fitrah Allah minim kecelakaan gitu. Minim non tertipu gitu karena kan sejak awal temenan dia diatur gitu dalam hutang harus begini itu kan meminimalisir kecelakaan. Nah banyaknya kecelakaan dalam ekonomi konvensional karena ya tidak sesuai dengan fitrah eta. Anu kuruna hutang jadi jual beli yang artinya mengambil keuntungan dari hutang. Itu yang menyebabkan banyak kecelakaan sehingga terjadi kemacetan. Macet itulah terus macet karena nyari jalan lain. Nah padahal tadi bahwa ekonomi Islam ini fitrahnya manusia. Jadi gini, Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dan Allah itu membuat aturan yang sesuai dengan fitrah itu. Sehingga halnya pabrik Honda ada motor CBR 150X banyak. Nah ketika memproduksi kendaraan itu maka si pabrik itu memproduksi juga aturan pakainya, buku panduannya. Jadi untuk yang motor nangku, yang oke buku panduan beda aja motor generasi sebelumnya. Oh ini mah gini cara mencetnya, cara menyalakan, cara perawatannya, dan lain sebagainya. Memproduksi sesuatu berikut buku panduannya. Nah pun demikian, ketika Allah menciptakan kita, ayo buku panduan nanti, ayo buku panduannya. Kalau berpolitik begini, kalau hukum begini, kalau bermuamalah begini, ayah gitu, panduan. Kalau dipakai beribadah begini, ayah panduannya semua. Nah, detail gitu. Dan ketika misalkan Allah membolehkan manusia untuk bermuamalah, nah dalam bermuamalah pun dibuat aturannya begini, jelaskan. Nah itu adalah fitrah. Nah, sementara banyak orang yang tadi nyaho dijieun tapi tidak mau belajar pada fitrah, kumaha sih gitu. Tidak mau mengikuti aturan yang Allah buat. Jadi yang menyebabkan masalah. Nah, jadi ekonomi Islam sebagai fitrah dalam bermuamalah, ya kita harus meyakini bahwa ketika kita mempelajari ekonomi Islam, ya itulah fitrah kita. Bahwa kita harus mengikuti fitrahnya Allah gitu. Yaitu din hanif ya. Nah, makna din itu gitu. Din itu bukan hanya ibadah gitu. Bukan hanya urusan ibadah, muamalah pun itu adalah bagian dari din. Nah, di sini din itu kan iman, Islam, ihsan. Trilogi din. Din itu terdiri dari iman, agama itu adanya Islam, adanya ihsan. Nah, jadi kemudian tadi trilogi din, iman, Islam, ihsan. Kan malaikat datang ke Rasul, naon itu iman, naon itu Islam, naon itu ihsan. Itu pertanyaan tentang din. Nah kemudian trilogi dakwah, ada akidah,
ada ibadah, ada muamalah. Nah, akidah ini adalah penguat untuk iman. Akidah ini ilmu untuk mempelajari iman. Ibadah itu untuk mempelajari Islam. Ada ilmu ibadah, ilmu tentang ibadah, fikih, fikih, ada tasawufnya, ada hakikat, ma'rifat, itu. Ada ibadah. Nah, kemudian ada ihsan. Nah, ihsan ini muamalah. Nah, muamalah ini adalah ilmu untuk menguatkan keihsanan. Sifat ihsan, perbuatan. Muamalah itu ya amal, muamalah perbuatan ya supaya amal itu ihsan. Jadi kalau akidah supaya imannya itu kuat, Islam ibadah itu supaya Islamnya benar, muamalah itu supaya ihsannya itu baik. Jadi sesuaiannya. Jadi tadi kita membahas din ya. Din itu bahwa ketika kita membahas ekonomi Islam itu adalah kembali kepada din yang hanif. Karena itu adalah fitrah. Nah, din yang hanif itu adalah iman, Islam, ihsan. Dakwah itu adalah ilmu itu akidah, ibadah, muamalah untuk penguatan trilogiyah tadi. Nah, kemudian tugas seorang muslim sesuai dengan Surah Fussilat ayat 33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, satu dakwah kepada Allah, wa amila sholihan, wa qala innani minal muslim. Pasti nanti balik muslim sebelah sana. Nah, dakwah ila Allah itu adalah tadi dakwah ketauhidan, iman. Kemudian wa amila sholihan, nah amal soleh tadi di muamalah, ihsan. Wa qala innani minal muslimin, berikrar bahwa saya adalah seorang muslim. Dakwah tentang keislaman, menegaskan dari segi lisan, perbuatan, ibadah, kita tegaskan bahwa kita seorang muslim. Ana muslim qabla kulli syai', slogannya. Nah, jadi din, kemudian dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tugas muslim itu senada, seirama gitu. Jadi jika gitu ya, iman, Islam, ihsan, akidah, ibadah, muamalah, dakwah ila Allah, amal soleh kepada muslim. Naon deui gitu. Ya hanya itu, seputar itu. Jadi din adalah dakwah, kemudian muslim. Ini tugas orang muslim. Nah, ini bentuknya panah saling akidah. Berarti lamun bermuamalah harus berakidah. Bermuamalah harus bagian dari ibadah harus bagian dari akidah. Jadi saling gitu, keterkaitan, bukan akidah cabangnya muamalah dan ibadah, bukan, tapi saling terkaitan. Bahwa ketika kita mempelajari muamalah itu harus sesuai dengan akidah. Mempelajari muamalah itu harus menjadi bagian dari ibadah. Bahwa bisnis urang teh, kerjaan urang teh itu adalah bagian dari ibadah sebagai bentuk akidah gitu. Sama orang yang berakidah pun dia harus memiliki muamalah, kemudian dia juga bagian dari ibadah. Tidak cukup orang akidah hukum tapi itu ibadah. Tidak cukup akidah ibadah tapi itu dari muamalah. Karena mau nggak mau kehidupan manusia seperti itu. Nah, jadi ketika kita menjalankan ekonomi muamalah itu kita sedang menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim. Dakwah ila Allah, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, mengatakan mengikrarkan diri sebagai muslim. Nah, berarti bicara muamalah itu sesuai ekonomi gitu, tapi menjalankan ketiga tugas muslim ini. Nah kemudian kan tadi di awal kita bicara Fakim wajhaka lindini, hanifah, hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus. Dan kita meyakini bahwa satu-satunya din, inna dina indallahil Islam. Din satu-satunya itu hanyalah Islam. Kalau bermuamalah ingin mengikuti dinnya Allah, ya udah berarti ikutilah dinnya Islam. Muamalah ala Islam. Jadi muamalah ala Islam. Satu-satunya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Berarti sesungguhnya cara bermuamalah di sisi Allah adalah Islam. Jadi ini menepis cerita alternatif te aya
teu aya din lain, teu aya cara lain dalam bermuamalah selain dengan cara Islam. Jadi tolong aya urang sebagai seorang muslim tadi teh ekonomi Islam opo, kita syariah opo, konvensional opo teu aya gitu. Sesuai muslimah udah syariah gitu, sesuai dengan syariah. Berekonomi sesuai dengan syariah. Tong aya non ngredit opo gitu secara riba gitu. Kemudian ngredit yang tanpa riba jadi punya dua hiji we gitu. Terus kalau kita meninggalkan, kalau kita mau berislam secara apa, tinggalkan sesuatu yang masih urusan dengan riba. Kan gitu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada aturan selain Allah. Tidak ada agama selain agama Allah. Tidak ada ekonomi selain ekonomi Allah. Gitu. Konsep dari la ilaha illallah. Jadi inna dina indallahil Islam. Jadi saya lagi Maya materi hari ini saya lebih memuatkan situ bahwa ekonomi syariah itu bukan alternatif, tapi satu-satunya jalan, satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya cara bermuamalah yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu nah yang di bawahnya Pak Hakim wajahkan ini Hanifah ini surah Al-Ayat 30. Ini total kok. Hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus. Hadapkanlah urusan hidupmu, hukummu, politikmu, muamalahmu gitu. Pada din yang lurus fitrah Allah, itu adalah fitrahnya Allah. Allati fatrah nas yang sesuai yang saluyu gitu. Fitrah fatrah nas dengan fitrahnya manusia. Alaiha atasnya, atas fitrahnya yang tadi. La tabdila li khalqillah, tidak ada badal, tidak ada ganti, tidak ada perubahan. Kata bila tidak kata badal, kata bila li khalqillah dalam ciptaan Allah. Dari kadinul qayyim itulah din yang qayyim, yang tegak, yang kuat, yang lurus gitu. Walakin karena silayamu. Nah, kenapa itu banyak orang masih belum menggunakan ekonomi Islam sebagai satu-satunya jalan, malah menjadikan alternatif. Bahkan tadi itu alternatifnya ketika ekonomi konvensional tidak masalah dianggap gitu. Jawabannya walakin aksara nasilayamu. Kebanyakan manusia ini nggak tahu walakin aksara nasilayamu. Banyak orang masih nggak tahu, sehingga ya kewe gitu urusan kewe gitu. Jadi tadi itu karek terus mentok macet karek keadaan jalan alternatif. Masih demikian sikap seorang mukmin, seorang muslim terhadap ekonomi Islam. Nah kita gitu, sebagai seorang muslim, anak muslim qabla kulli syai' gitu, tadi. Ya saya muslim sebelum segala sesuatu. Saya muslim sebelum bermuamalah. Saya muslim sebelum berpolitik. Saya muslim sebelum berhukum. Saya muslim. Nah kata tidak qala innani minal muslimin. Saya adalah seorang muslim. Jadi makna anak muslim qabla kulli syai' itu saya muslim menerapkan hukum Islam, syariat Islam sebelum segala sesuatu. Memang naon teh Islam pula. Apapun yang saya lakukan landasannya adalah karena saya seorang muslim. Nah, kemudian Islam ini mengatur muamalah, tentang muamalah dengan rinci. Jadi sok atuh mana gitu, bagaimana Islam mengatur gitu. Kumaha aturan Islam teh dalam bermuamalah teh gitu. Lamun nyama Islam itu tadi dia adalah ajaran atau agama yang mengatur ekonomi sesuai dengan fitrah. Silakan dibuka gitu surah Al-Baqarah 270 sampai 283. Siga nama kan minggu payung beberapa nama bahasa usaha kecil atau khusus bahasa tafsir nama 270 sampai 283 harus dibedah juga gitu. Bagaimana Islam mengatur, nanti dibedah didiskusikan kan satu persatu gitu ya. Ayat 270 teh bahas tentang apa gitu. 270 teh apa? Ada itu nanti ayat tentang riba gitu ya. Hal baik norma riba kali itu ada utang piutang, ada jaminan, ada jual beli gitu. Di situ 270 sampai 283 sampai pertemuan dan sudah tadi dibahas di bab 3 karena ya itulah paduan. Nah, kadang begini karena bab ekonomi itu gitu.
kan tadi Al-Quran itu utuh, kita yakini secara utuh, tidak parsial. Banyak orang tua yang orang tua atau guru bawel misalkan ke anak masalah pacaran, guru remaja, pembimbing misalkan, tidak boleh pacaran, itu teh namanya bawel gitu, bawel mata pirbingan ceri budak ora gitu, kerma jeung resep gitu, ini bobogohan teh ditemenangkeun dan jangan pacaran, wala taqrabu zina, temenang pacaran. Kemudian dibahas tentang haramnya hawa, bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan itu seperti ditusuk jarum panas dan sebagainya. Itu banyak sampai anak-anak teh tahu temenang pacaran, sampai ya walaupun masih awet pacaran, tapi setidaknya itu sampai kepada anak-anak dalil tentang zina teh. Komo di pesantren gitu, temenang hubungan dari antara itu hubungan dan kumaha cenah. Itu dibahas sering tentang pacaran. Terus misalkan tentang menutup aurat, banyak kajian tentang menutup aurat. Misalkan ya di kajian ibu gitu, pentingnya menutup aurat dan sebagainya. Sehingga orang teh takut ketika tidak menutup aurat. Tapi pembahasan tentang muamalah gitu, itu jarang gitu, ya. Padahal sarua aya di Al-Qur'an gitu. Kenapa gitu? Jadi Ustaz teh ngabahas tentang larangan pacaran, berzina, larangan membuka aurat, larangan minum khamar gitu ya. Larang banyak gitu disampaikan, kemunang judi, kemunang mencuri dan lain sebagainya. Tapi larangan tentang riba itu jarang gitu. Padahal secara hukum gitu lebih berat daripada zina tadi. Orang yang melawan riba itu hukumannya lebih berat daripada orang yang berzina. Tapi materi tentang muamalah ini jarang disampaikan, jarang dibahas. Nah sehingga yang menjadi masalahnya itu orang terbiasa itu nanaon gitu, melakukan praktek riba jadi hal yang lumrah. Biasanya karek apa teh hadiah gitu. Asal ada apa, segala biasa kayak ngeritik motor gitu. Apa riba kumaha apa gitu. Karena saya sendiri gitu, ya bersekolah di madrasah ini di Sanawiyah di Aliyah. Itu lebih kalinya diajar teh gitu, kata bicara seperti lebih kalinya. Sehingga banyak misalkan ya sekarang teman-teman saya gitu, guru sekolah agama gitu, guru SD Islam gitu, bahkan kepala sekolah gitu, yang ngambil perumahan subsidi gitu. Biasa we gitu, ngambil motor kredit gitu. Nah, ya biasa we gitu. Tadi karena pacaran mah gitu nya menikah galak gitu. Cuman buku-bukuan gitu sampai udah mau leutik karena dikawinkeun gitu. Bakal ketemu pacaran. Nah, hari ngeridit mah teu naon gitu. Ngambil rumah bersubsidi teu naon ini adalah yang salah satu persoalan. Kenapa bab muamalah teh seolah-olah disebutkan gitu. Kalau disebutkan, ya banyak lah diskusi. Kenapa sedikit Ustadz yang membahas tentang riba, sih dijual harga umatna, sih nanti diorang dari sepayu dan lain sebagainya, sedang gitu. Banyak lah berkata hari etang ngebahas tentang khamar, tentang zina, memang itu sih dari orang gitu. Kan banyak gitu ngobrol kan dakwah tentang zina ternyata ya tetangga-tetangga ada gitu, banyak yang ambil di luar nikah dan lain sebagainya. Sarua wae gitu, ya amar ma'ruf nahi munkar sarua wae. Ada resikonya gitu, dijauhi, tidak jadi populer gitu. Termasuk komodei gitu, yang komodei dakwah di TV gitu. Kan entong dakwah sifatnya teh gitu, yang non populer gitu, yang tidak populer gitu. Ya makanya di TV jarang dibahas gitu. Karena ya tadi kan si rating ada bayu dan lain sebagainya. Terus dakwah yang dakwah menenangkan gitu, dakwah tinggi, dakwah yang mendamaikan, mah panasnya dan lain sebagainya karena banyak lokasi ini dan sebagainya. Nah, itulah gitu, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kembali ke sini bahwa Islam itu mengatur tentang muamalah dengan rizki.
bahkan panjang 270 sampai 28 itu sebar halaman gitu. Bahkan 282 sakaca gitu. Sakaca halaman itu ngebahas tentang muamalah dan serinci itu gitu, serinci itu. Ketika dalil tentang perintah wudu di dalam Al-Quran terinci dalam arti ini, faksilu juhakum wa aydiyakum dalam marofiki wa sahabiru sigum wa adilakum rukun hukul gitu ya. Itu rinci anu sunat-sunat nama karena di hadis anu kumur-kumur dan sebagainya. Tidak serinci itu. Gitu. Nah, bahas tentang zina, terinci gitu. Wala taqrabu zina, selesai. Janganlah kalian mendekati zina. Dan dijelaskan termasuk zina adalah menyentuh, melihat, menyentuh. Ayat di hadis bahwa melihat jinahnya mata, ini jinahnya ini gitu. Tapi tidak tidak disebutkan zina. Rincian zina itu masih hanya wala taqrabu zina. Kemudian tentang menutup aurat gulurkan hijabu ke dalam tentu dirincikan yang berbentuk yang apa gitu, yang kaki itu serinci. Tapi lihat dalil tentang muamalah Al-Baqarah 270 283 yang terinci bisa ekses bisa betapa rincinya ya, karena tadi bab muamalah ini bab yang Allah langsung yang atur gitu. Tapi kenapa tadi masih banyak orang yang menjadikan ini alternatif, padahal Allah menjelaskan secara rinci. Perangilah orang-orang yang riba gitu. Sampai itu perintahnya perangilah gitu. Hadis zina ada perangilah orang yang berzina itu gitu. Allah hanya wala taqrabu zina. Perangilah orang-orang yang melawan zina. Begini. Perintah untuk diraja masihkan dan lain sebagainya tidak serinci itu. Tapi muamalah rinci gitu. Rinci. Nah, juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 ini bab waris. Begitu rinci juga jika yang meninggalkan anak laki-laki yang mendapatkan setengahnya, yang perempuan setengah dari laki-laki, jika perempuannya satu, dia sampai bisa dibikin bagan gitu. Saking rinci, nah penjelasan tentang waris bisa dibikin bagan dari satu ayat katanya bisa jadi sabagannya. Semua permasalahan orang yang meninggal cukup ayat kata saking rinci nah gitu. Saking rinci nah Quran surah An-Nisa ayat 11 semua permasalahan waris cukup ku saya gitu. Tapi saya kata rinci. Begitu rincinya menjelaskan tentang muamalah. Nah, kenapa tadi? Karena ini fitrah gitu. Ini fitrah dan memang harus dikaji, harus digali ya entong sieun gitu. Karena orang kalau kita membahas ayat yang lain dan menutupi ayat yang lain, bahkan itu ancaman gitu, diancam. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran gitu. Kalau niatnya gitu, kita nggak bahas itu, kamu diam lagi bisa jadi bohongan, bisa jadi kontradiktif, bisa kalabur jamaah pengajian dan sebagainya. Temenang gitu, kaji, bahas, ada walaupun resikonya demikian. Mulai dari itu dipilihan gitu, hanya ayat-ayat tuh, menerima tenang dan menyembunyikan ayat tok imam bahaya mau dibahas, hanya nyebut Quran bahaya gitu. Ada yang begitu gitu, ketika misalkan kajian tafsir nyampe ayat 70 dalam tawakal yang mau dibahas bahaya, bahaya gitu, memang Al-Quran bahaya, kan rahmatan lil alamin. Apa dikatakan bahaya? Sieun jamaah kabur. Nah itu yang sehingga ekonomi syariah ini atau ekonomi Islam ini ekonomi titik kebangkitan umat. Ekonomi ini menjadi titik kebangkitan umat. Jadi pembebasan hamba sahaya itu dengan ekonomi. Nggak bisa membebasin hamba sahaya itu ekonomi. Bahkan modal perang Badar itu yang salah satunya adalah ekonomi. Jadi ketika di Mekah nanti di kumaha Sumaya Yasir bin Amr bin Yasir disiksa nabi kedua karena secara ekonomi masih lemah. Tidak bisa kumaha. Kemudian bisa Bilal dibebaskan ku harta. Pembebasan Bilal itu ku harta, ku Abu Bakar. Nah, cara bisa kumaha orang Islam hijrah. Nah, hijrah itu adalah momentum untuk menguatkan ekonomi. Penguatan ekonomi
genderang perang ditabung. Ayolah ulangi orang layanan we kafir Quraisy teh sabar orang sih 1000, ayo mereka masih kumpul-kumpul Islamnya 513 kudaan seperti itu. Kudaan seperti itu perang badan kudaan beberapa ekor termasuk di perang perang Badar kedua, ada perang Badar kedua untuk Tulus dan Abu Sufyan Al-Khalid. Pada saat itu kekuatan umat Islam hanya 1000 dan kudaannya hanya 10. Sementara kafir yang Abu Sufyan membawa 50 kuda dan 2000 pasukan. Tapi mereka gentar, sieun balik deui terjadi perang Badar. Jadi setelah perang Uhud, janjian ke orang panggil di Badar, orangnya angkeun. Ternyata sudah di perjalanan balik deui di Badar kedua. Nah itu menandakan Islam itu bisa melawan ketika ekonomi kuat. Nah hari ini kita susah ngelawan Cina, Amerika karena ekonominya masih lemah. Tapi kalau membuat kuat dari selama di sejarah mungkin dari segi kuantitas tidak selalu lebih banyak daripada musuh. Perang Badar 1.500 lawan 1.000, perang Uhud 1.000 lawan 3.000. Tiga kali lipat. Nah, terus di perang Ahzab, perang Badar, dari umat Islam sayana di Madinah, itu datang ratusan ribu karena bersekongkol orang Yahudi dengan kaum kafir Quraisy. Dikumpulkan kekuatan dengan bani-bani yang memusuhi Islam. Tapi tetap gitu, umat Islam bisa bertahan. Kan perang Ahzab itu butuh bekal. Membuat parit itu lamun strategi tepat mah sama dengan membuat kuburan sendiri gitu. Memperbekalan terkuat, ekonomi terkuat, nyian Ahzab, kurang dihukum dalam waktu sekian lama, perbekalan habis, sama dengan membuat kuburan sendiri. Lamun pakai strategi perhitungan yang tepat mah, lamun terboga bekalan kuat mah, Ahzab itu adalah perang mengukur diri sendiri gitu ya. Perbekalan dia, kekuatan SBA itu sampai 100.000 tanpa strategi yang kuat. Tapi kan strategi yang kuat di tolongan Allah ditiupkan angin sehingga menang di perang Ahzab. Nah, tapi kembali ke sini bahwa ekonomi itu menjadi titik kebangkitan umat. Nah, ekonomi yang seperti apa gitu? Yang tentu saja ekonomi yang Allah ridhoi, ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam. Nah, sehingga jadi syariah, ekonomi syariah itu ya kita tabu gitu, tapi terlalu gitu. Jadi ekonomi syariah itu hanya istilah peralihan dari ekonomi konvensional menuju ekonomi Islam. Tegur lingkaran Islam sebetulnya ya ekonomi sesuai dengan fitrah. Sehingga di Inggris lingkaran ekonomi Islam, tapi yang diterapkan prinsip-prinsip syariah karena sesuai dengan fitrahnya. Gitu. Di Inggris itu kenapa ekonomi Islam maju gitu, berkembang karena sesuai dengan fitrah manusia. Narima manusia itu fitrah kita narima, sehingga itu yang sesuai dengan fitrah manusia dan bisa bangkit kembali. Nah, ketika kita mempelajari ekonomi syariah atau ekonomi Islam sesuai kuat, maka ya kebangkitan Islam itu salah satunya dijamin oleh faktor ekonomi. Nah, Allah ya itulah gitu. Jadi kita meyakini bahwa ekonomi Islam itu bukan alternatif. Gitu. Dari ekonomi syariah, orang jadi antipati. Oke, kan ekonomi syariah, bang syariah mau syariah dan gitu kan. Dan dari syariah itu hanyalah peralihan. Seperti ya penerapan syariah Islam di Aceh. Gitu. Sebetulnya itu perlu disebut penerapan syariat Islam. Ya hukum memang harusnya begitu gitu. Hukum mengatur manusia itu turunnya gitu. Karena hukum rajam, gitu, hukum potong tangan itu hukum untuk manusia. Gitu. Jadi aturan Allah itu untuk manusia, bukan untuk kaum muslimin saja. Gitu. Tapi ya karena kondisinya ini bukan negara Islam, gitu, yang peralihan disebut dari penerapan syariat Islam dan itu syariat Islam. Jadi dikatakan penerapan syariat Islam itu karena masih beranggapan bahwa ini hukum Islam itu belum untuk semua manusia, hanya untuk umat Islam saja. Nah, ekonomi syariah untuk ekonomi
Islam itu adalah ekonomi yang sesuai dengan fitrah manusia, bukan hanya kalangan kaum muslimin saja gitu. Nah itu teman-teman, jadi bahasan hari ini sebatas itu ya, sebatas teori bahwa kesadaran ketika kita mulai menerapkan ekonomi Islam itu adalah kita kembali kepada fitrah. Kita kembali pada bukan pilihan, bukan alternatif, bukan jalan lain, tapi kita kembali kepada fitrah Allah. Nah, dalam hal apapun, urusan apapun, kita kembali pada fitrah Allah. Nah, itu saja mungkin yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Maka jika ada yang ingin didiskusikan, diobrolkan terkait ekonomi, muamalah, maka waktu saya sangat dari saya.